Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, SD 011 itu termasuk salah satu SD yang diberi izin untuk menjalankan PTMT terbatas dari Bontang Selatan untuk SD negeri baru kita. SD yang lain belum. Program itu seperti yang juga di koran akan dievaluasi lebih dahulu. Jadi PTMT itu kita jalankan di tahap awal ini, setelah dievaluasi katakanlah mungkin 2-3 minggu depan bagaimana, apakah ada masalah ataukah ada hal-hal yang tidak diinginkan, baru nanti mungkin akan dilanjutkan. Tapi itu bukan kuasa saya untuk menyampaikan. Apa dia nggak dari sini itu? Nggak habis sholat jam 1:30 ke sana. Dia bilang ke sini apa dapat kiri kayak yang jalan aja para dia pingsan itu domai kapau. Ibu, mohon Bapak Ibu, karena ini internet lagi agak ngadat-ngadat, tolong tenang dulu ya, biar apa yang saya sampaikan segera tersampaikan. Takutnya nanti keburu tidak bagus jaringannya. Apa yang perlu saya sampaikan kami sosialisasikan tersampaikan, itu nanti akan bermasalah. Bapak Ibu yang saya hormati, PTM untuk SD 011 itu sudah disetujui, sudah di ACC. Keputusannya sebenarnya sudah diberi keputusan, diberi izin, tapi kita masih kurang satu dokumen. Untuk hari ini kita sudah akan selesaikan. Insya Allah apabila hari ini kita sudah selesai urusan dokumen, yang kurang besok Selasa tanggal 21 atau Rabu, maksimal Rabu akan kita jalankan. Karena PTM ini prosedurnya adalah prosedur yang termasuk lengkap dan yang rumit, menyangkut dokumen sekolah, menyangkut sarpras sekolah, dan menyangkut kesiapan dari guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah tersebut, bagaimana mampu untuk menjalankan. Karena bukan seperti yang Bapak Ibu bayangkan, katakanlah anak datang langsung masuk duduk-duduk, masuk ke dalam kelas, belajar dan pulang, bukan. Ibu, kerjasamanya dulu dikondisikan putra-putrinya, biar saya jelas nyampaikan. Takutnya yang lain nanti terganggu. Kondisikan putra-putrinya lebih dulu. Nah, akan kami jalankan itu berdasarkan survei yang telah kami sampaikan, sudah kami berikan 1 minggu lebih kepada orang tua. Persetujuan dari orang tua itu adalah hal yang pokok, dan tenaga kependidikan kami sudah tervaksin semuanya. Nah, itu hal yang pokok. Maka survei yang kami berikan kemarin, dari 446 jumlah siswa kami kelas 1 dan 6, itu yang tidak setuju itu 10 orang, yang tidak memberi tanggapan itu 77 orang. Nah, yang jadi masalah nih, yang tidak memberi tanggapan. Kalau yang tidak setuju sudah jelas. Yang tidak memberi tanggapan ini meragukan kami. Kami nanti punya rasa khawatir mereka tidak mengupload, tidak menyerahkan persetujuan, terus ujuk-ujuk tiba-tiba ikut masuk ke kelas. Itu bisa kami tolak. Bisa kami tolak. Karena dasar kami mengadakan PTM adalah yang setuju saja. Kami tidak memaksa orang tua untuk setuju dengan program PTM. Yang tidak setuju bagaimana Bapak Ibu, gitu kan, pasti pertanyaannya begitu.
Yang tidak setuju, kami akan tetap layani. Yang tidak setuju akan tetap kami layanin pembelajaran via daring. Tetapi di hari tersebut itu jadwalnya akan digeser ke jam setelah istirahat. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang tidak setuju terus mendapatkan sanksi, enggak. Nah, yang jadi masalah yang tidak setuju nih. Bukan, yang tidak memberi tanggapan. Yang tidak memberi tanggapan itu membingungkan kami. Orang tua ini setuju apa enggak? Nanti jawab setuju tapi enggak ada bukti. Jawab tidak setuju juga tidak ada bukti. Karena dokumen itu penting Bapak Ibu sebagai dasar hukum kami. Tetapi sampai hari ini kami tetap memberi kesempatan apabila ada yang masih berubah pikiran, yang tidak memberi tanggapan itu untuk setuju atau tidak setuju agar disampaikan ke wali kelasnya masing-masing. Boleh via WA, boleh via telepon. Bu, nama ini, kelas ini, kami setuju. Yang tadi tidak memberi tanggapan. Jadi kami sekolah itu punya data Bapak Ibu. Siapa-siapa nama-namanya. Yang setuju dan yang tidak memberi tanggapan. Oke, ini perlu kami sampaikan kepada orang tua murid agar orang tua murid tidak ada salah paham di kemudian hari. Mereka menyatakan tidak setuju, daftar di kami tidak ada, terus mereka datang, kami suruh pulang, lalu nanti membuat laporan yang tidak baik pada sekolah. Itu enggak benar. Uang mereka enggak setuju kok datang. Nah, yang tidak setuju yaitu tadi, tetap kami layani pembelajarannya secara daring. Kami menghormati keputusan dari Bapak Ibu wali murid. Yang tadi saya pertanyakan adalah yang tidak memberi tanggapan. Ini yang membingungkan kami. Nanti temannya sebelah rumah sekolah, datang terus dia ikut sekolah. Nah, di data kami nggak ada. Repot itu nanti. Jadi ini kami tunggu ya Bapak Ibu, masih kami tunggu. Kami tidak menutup katakanlah perubahan pemikiran dari orang tua, kami tidak menutup. Bapak Ibu yang saya hormati, PTM ini kita jalankan hanya 30%. 70%-nya kita tetap jalankan secara daring. Kita buat 1 minggu itu per tingkat 2 hari masuk atau 2 kali masuk, setiap hari dibuat 2 sesi. Nah, ini kami akan presentasikan. Ini yang sudah kami share sebenarnya, tapi kami jelaskan secara virtual juga agar Bapak Ibu paham. Takutnya nanti sudah di-share, terus tidak dibaca. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa, Bu. Lihat layarnya? Oke. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Bisa, kita mulai. Apa yang saya presentasikan ini, itu sudah kami share di paguyuban kelas masing-masing. Nomor 1, nah Zoom meeting itu pada hari ini ya Bapak Ibu, ini Zoom meeting atau Meet yang sosialisasi untuk Bapak Ibu semua. Ini pengaturan jadwalnya. Untuk kelas 5 dan 6, baik A maupun B, itu jadwalnya hari Selasa, hari Senin dan Selasa. Sesi 1, jadi misalnya nih kelas 5A.
5A itu dibagi menjadi 2 sesi. 5B 2 sesi, 6A 2 sesi, 6B 2 sesi. Sesi pertama itu pukul 7.30 sampai pukul 9.30. PTM itu hanya 2 jam. Waktu 120 menit. Nah, jeda antara sesi 1 dan sesi 2. Orang kecil sekali. Jeda antara sesi 1 dan sesi 2 itu 40 menit. Jeda ini bukan jeda istirahat. Bagi siswanya tidak. Jeda ini adalah untuk pergantian yang pulang dan yang masuk agar tidak terjadi kerumunan di depan gerbang sekolah. Juga waktu petugas ini untuk menyemprotkan disinfektan di setiap kelas. Jadi jeda itu bukan jeda istirahat. Nah, 2 jam ini tidak ada istirahatnya ya Bapak Ibu. Anak-anak datang, sesi 1 selesai, pulang. Nah, bagian ini kelas Senin, Selasa, Dengar dulu, Bu. Tolong Ibu Rahmatia Nilam, tolong mematikan mic-nya, Bu. Ibu Rahmatia Nilam. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah gunanya kita ada kesepakatan untuk pertemuan secara virtual. Jadi harus ada kesepakatan, harus ada kerjasama agar pembicaraan sementara satu arah. Nanti mikrofon bisa dibuka apabila kita buka sesi tanya jawab. Mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu. Kasihan temannya atau Bapak Ibu yang lain nanti terganggu. Oke, saya lanjutkan. Senin Selasa itu jadwalnya 5, 6, baik A maupun B dan kelas 3 C dan D. Rabu Kamis itu jadwalnya kelas 3 dan 4. Jumat Sabtu itu jadwalnya kelas 1, 2. Ini kami tandain kuning untuk jadwal di hari Jumat itu berbeda dengan hari lain, karena hari Jumat adalah hari pendek, maka kita jadwalkan maju 15 menit agar waktu pulangnya tidak sampai pukul 12.15. Saya lanjutkan. Bapak Ibu, pengaturan siswa masuk sesi 1 dan 2 itu akan diberitahukan oleh wali kelasnya masing-masing melalui grup paguyuban, karena kami sudah membuat data siapa yang sesi 1, siapa yang sesi 2, meja juga kami sudah beri tanda atau nomor agar tidak terjadi pergantian meja atau gantian meja, kursi. Ini nanti akan disampaikan oleh wali kelasnya. Selanjutnya, setiap satu rombel kelas itu kami bagi 2. Tadi sudah sama dengan nomor 4. Karena secara prosedur atau SOP PTN itu tidak boleh melebihi dari 17 atau 18 siswa. Maka untuk jadwal ini Bapak Ibu itu adalah intern pengaturan oleh SD 011. Jadi aturan-aturan ini bisa saja setiap sekolah berbeda karena manajemen kita berbeda. Maka Bapak Ibu tidak perlu bertanya pada sekolah lain tentang aturan, tentang jadwal. Silahkan bertanya pada wali kelasnya atau bertanya di 011. Kita bisa berbeda-beda.
Lalu misalnya, mengapa Bu 011 masuk, sekolah lain tidak? Itu juga kembali ke kesiapan. Kesiapan semua dokumen dan sarpras dan komitmen dari guru dan staf. Maka PTM ini bisa berjalan, juga bisa dihentikan, itu juga tergantung dari Bapak Ibu wali murid juga. Oke, saya lanjutkan. PTM terbatas itu diberlakukan atau diberikan bagi orang tua yang setuju saja berdasarkan hasil survei. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Yang tidak setuju dan tidak memberi tanggapan, maka pembelajaran bisa diberikan secara daring atau PJJ seperti biasanya. Semuanya akan terlayanin, tidak ada pengecualian. Jangan takut yang tidak setuju terus tidak diberi pelayanan pembelajaran, jangan takut, jangan khawatir. Semua akan kami beri pelayanan. Hanya saja jadwalnya yang bergeser untuk yang tidak setuju. Mengapa? Kelas 5-6 hari Selasa, hari Senin dan Selasa. Otomatis Bapak Ibu gurunya berada di depan kelas. Nah, untuk PTM yang tidak setuju, itu berarti setelah pembelajaran selesai, katakanlah setelah jam istirahat. Bisa pukul 14 siang dimulai. Tuh Bapak Ibu ya. Mungkin disampaikan pada yang ada yang tadi mungkin keselip tidak dengar. Nah, selama pembelajaran berlangsung, selama PTM berlangsung, baik guru maupun siswa wajib harus menggunakan masker double. Masker double ini boleh masker kain dua-duanya, boleh masker medis dua-duanya, boleh masker medis dan kain. Ini perlu saya jelaskan secara detail. Mengapa? Nanti ada pertanyaan. Ada juga yang melanggar pakai masker satu. Kami tidak mau mengorbankan kesehatan kami. Jadi antara guru, staf, Bapak, Ibu, wali murid, anak-anak itu saling untuk menjaga, saling melindungi kesehatan diri, keluarga, dan anak-anak. Selanjutnya, tidak boleh dilepas atau diturunkan. Ini juga Bapak Ibu sampaikan ke putra-putrinya. Saya mohon maaf, saya sekarang berhadapan dengan Bapak Ibu, saya lepas masker karena posisi saya jauh. Saya di ruangan pertemuan, operator saya di ujung sana. Saya tadi pagi mencoba memakai masker, saya ngos-ngosan. Saya capek, karena kalau menggunakan masker, terus ngomong lebih dari 2 jam ya lumayan Bapak Ibu. Maka mohon maaf, saya lepas masker itu karena yang saya hadapi adalah laptop. Kanan kiri saya, depan saya nggak ada orang. Selanjutnya, orang tua membimbing putra-putrinya dalam belajar karena pembelajaran yang banyak tetap dari rumah Bapak Ibu. Dengan presentasi PTM itu 30%, 70%-nya adalah daring. Kalau kelas 5-6 Senin dan Selasa PTM, maka hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tetap daring seperti biasanya. Selanjutnya orang tua, wali murid wajib membimbing, mengawasi putra-putrinya untuk selalu mentaati dan mematuhi protokol kesehatan atau prokes. Nah ini yang pasti ya Bapak Ibu, waktu. Mohon maaf Bapak Ibu, waktu itu sangat dan harus Bapak Ibu perhatikan.
Bapak Ibu terlambat itu sudah mengganggu pembelajaran. Jadi lihat jadwalnya, siapkan putra-putrinya sebelum berangkat ke sekolah lebih awal. Bahasanya ada yang kemarin mengatakan, Bu, anak saya masih tidur. Saya juga bingung, kalau pembelajaran dimulai anaknya masih tidur itu yang salah anaknya atau orang tuanya, juga bingung itu. Yang pasti yang salah orang tuanya. Tuh. Jadi persiapkan putra-putrinya untuk tepat waktu. Di PTM ini, hal yang paling mendasar adalah disiplin, baik disiplin prokes maupun tepat waktu. Itu insya Allah akan berjalan lancar. Tetapi kalau disiplin prokes tidak ada, dilanggar, tepat waktunya juga tidak ada, ya nggak bisa berjalan. Dan kami hari ini, maka saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu, mengapa dokumen kami ada yang masih, sebenarnya bukan kurang, kami sudah bekerja sama dengan Kelurahan Berbas Tengah dan ke PKM Boncel 2, kami menyampaikan jauh-jauh hari, kami juga menyampaikan secara lisan, tapi hal tersebut ya harus tentu kami imbangi, kami iringi dengan dokumen tertulis. Itu kaitannya dengan Satgas COVID, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, PKM Boncel 2 bisa mengambil tindakan, bisa menghentikan. Bapak dari kelurahan, baik Babinsa maupun Babin Kamtipmas juga bisa membubarkan apabila terjadi kerumunan, bisa melaporkan ke Satuan Gugus COVID apabila dinyatakan ketidakdisiplinan prokes di SD 011 oleh orang tua murid, maka bisa dihentikan. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal memilih. PTM ini dijalankan atau PTM dihentikan, itu kembali. Kalau kami guru atau GTK dan anak-anak itu insya Allah itu kalau anak sudah masuk halaman sekolah itu sudah jadi tanggung jawab kami, insya Allah itu prokes bisa menjadi tanggung jawab kami. Tapi yang orang tua itu, yang orang tua ngantar dan jemput di luar sana, karena pengalaman bisa kami ambil dari kegiatan PAT yang kemarin. Dari kegiatan PAT, kami harus teriak-teriak, kami harus ngomong berulang-ulang, masih saja orang tuanya disuruh bergerak untuk pulang atau untuk meninggalkan, masih hanya bergeser 1 senti atau bergeser 1 meter. Nah, kami tidak ingin itu terjadi lagi. Kami tidak ingin itu terjadi lagi. Kami meminta kesadaran dari orang tua, ngantar langsung pulang. Tidak perlu menunggu, tidak perlu berbicara, tidak perlu ngobrol dengan sesama pengantar atau sesama orang tua. Datang ngantar pulang, jemput pulang, tidak perlu anaknya diizinkan jajan, tidak perlu anaknya difasilitasi diberi uang jajan. Nah, Bu, bagaimana dengan anak yang jalan sendiri tidak diantar? Nah, kalau yang tidak diantar, di sekolah kami pastinya akan menasihati dan mengingatkan, tapi perlu juga Bapak Ibu juga mengingatkan di rumah. Nak, kamu nanti pulang, datang, masuk, pulang, langsung pulang ya nak, jangan mampir-mampir. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sekarang sudah melandai, terus Bapak Ibu merasa itu aman, merasa itu bebas, tidak. Semua hal yang terjadi kemarin bisa dari hijau, kuning, menjadi merah, membara, itu sebenarnya karena kesadaran masyarakat. Itu. Nah itu kalau Bapak Ibu mohon maaf ya, tidak disiplin, ya PTM bisa dihentikan. Tinggal Bapak Ibu gimana gitu kan. Kalau kami sekolah menginginkan, karena kami merasa
bahwa pembelajaran daring itu memang kurang maksimal, kami tidak tahu siswa kami itu sebenarnya bisa apa tidak, karena nilainya 100 semua. Yang mengerjakan siapa, gitu kan. Nah, tapi kalau PTM atau pembelajaran tatap muka seperti biasanya kami akan tahu, kami juga bisa membimbing langsung, kami juga bisa menerapkan pendidikan karakter secara langsung. Kami akan mengerti bahwa antara anak satu dengan yang lain itu berbeda, ini penanganannya bagaimana, itu kami akan tahu. Nah, secara daring kami tidak tahu. Maka harapan kami PTM ini berjalan, walaupun hanya seminggu 2 kali. Nah, kalau hasil monitoring dan evaluasi dari Satuan Gugus Covid Kota Bontang, PTM dari 15 sekolah itu bagus, maka secara serentak bisa seluruhnya berjalan. Tapi kalau tidak bagus, prokesnya disiplin dan menimbulkan klaster baru bisa saja dihentikan. Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, kami tekankan kepada Bapak Ibu. Nah ini, anak-anak Bapak Ibu nasihati, kami juga akan nasihati. Untuk tidak bertukar, tidak saling meminjam alat, apalagi itu minuman. Kami menyiapkan kalau minuman di depan kelas kami siapkan minum air putih. Anak-anak yang kehabisan siapa tahu saking hausnya botolnya habis itu ada. Di depan kelas kami ada. Hanya kalau makanan mohon maaf kami tidak bisa memberi sarapan kepada putra-putrinya ya Bapak Ibu. Harus sarapan dari rumah, makan dari rumah. Karena enggak mesti sarapan yang sesi 2 kan agak siang. Nah, silakan dipersiapkan. Ini orang tuanya yang punya kewajiban. Karena sekali lagi tidak ada istirahat, tidak ada waktu untuk makan bersama atau sarapan bersama, itu tidak ada. 2 jam itu full kami gunakan untuk pembelajaran yang tentunya di minggu pertama ini juga tidak langsung memberi materi, kami akan beri sosialisasi dulu tentang hal-hal mengenai tata tertib, misalnya mengenai seremoni, mengenai visi misi atau jadwal atau buku atau tugas-tugas. Itu hari pertama pasti itu bentuknya ke sosialisasi kepada anak-anak. Karena gini, 1,5 tahun anak-anak tidak bertemu itu kadang kebingungan dia. Kelasku berubah atau tidak, guruku yang mana, walaupun setiap hari mungkin ketemu Zoom, bisa saja tidak ingat. Ya. Lanjut. Nah, kalau tadi di jadwal itu pukul 7.30. Ini gak bisa, Dek. Halo? Kalau di jadwal tadi pukul 7.30 dan 9.15, maka siswa itu datang 10 menit sebelumnya. Tidak boleh pukul 7 atau setengah 7, karena orang tuanya sekalian bekerja, mohon maaf, kami akan tolak. Karena apa? Kami tidak bisa ngawasin anak sebelum pukul 7.15 kami tidak bisa ngawasi. Karena rata-rata guru itu check clock adalah pukul 7.15. Itu kami bisa ngawasi. Tapi kalau di bawah itu gara-gara orang tuanya bekerja, anaknya dibawa sekalian, mohon maaf, bisa saja nanti Pak Ajis atau Satpam bisa memulangkan. Ini mohon maaf kami agak tegas ya. Kami agak tegas. Yang datang sendiri pun juga Bapak Ibu ingatkan untuk juga tidak datang di pagi hari. Nanti wali kelas juga selalu mengingatkan, tidak akan berhenti dan bosan-bosan untuk mengingatkan agar tepat waktu. Jadi 10 menit baru datang apabila sesi pertama atau sesi kedua dimulai. Sama tadi pembelajaran selesai langsung pulang, tidak boleh jajan, tidak boleh belok-belok, tidak boleh bermain. Ini Bapak Ibu juga ikut membantu kami menasihati putra-putrinya. Mengantar dan menjemput itu juga sama. Ini di Bapak Ibu, kalau yang tidak diantar juga tetap dinasihati. Nah, Bapak Ibu, tolong dilaporkan ke kami
apabila yang tadi menyatakan persetujuan PTMT, tapi baru bepergian dari luar kota, atau mungkin ada anggota yang sakit, atau mungkin sedang isoman, atau telah berinteraksi dengan orang dari luar kota, itu tolong sampaikan ke wali kelasnya, sehingga anak tersebut tidak masuk. Apalagi yang sakit, demam, batuk, pilek, nah itu sudah yang pasti ya. Jangan dipaksa anak sakit karena kepingin ketemu teman-teman, ingin ketemu bapak ibu guru, sakit terus disuruh masuk, jangan. Ini demi kebaikan bersama. Apabila nanti sudah terlanjur ada anak yang masuk sekolah, kita ukur suhunya kok melebihi 37,5 misalnya, ya kita amankan dulu. Sambil kalau anak itu masih kuat, kita suruh pulang. Kami nggak antar ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kami nggak antar, kami suruh pulang Bapak Ibu. Makanya sekali lagi, kalau putra-putrinya sudah terlihat tidak enak badan, tidak perlu untuk datang ke sekolah. Nanti belajarnya via daring saja. Saya kira ini yang saya perlu sampaikan. Dan untuk orang tua kelas 6, walaupun ini masih di semester 1, untuk kelas 6 itu ada banyak hal yang perlu disiapkan. Baik itu dokumen, contohnya misalnya akte kelahiran. Akte kelahiran itu siapa tahu ada yang bermasalah, itu segera dibereskan. Atau mohon maaf, kemarin kami kehilangan siswa, kehilangan itu dalam arti sudah kita datangin nggak ada, terus orang tuanya juga mengatakan nggak tahu, tugas tidak pernah dikumpulkan. Nah ini kelas 6. Mohon maaf Bapak Ibu, kelas 6 kan ujung tombaknya yang akan menyelesaikan program selama 6 tahun di SD. Tolong kelas 6 ini diawasi benar-benar. Kelas 5, 6 itu pengawasannya berbeda dengan kelas 1, 2. Mereka sudah remaja, mereka sudah puber, terus pembelajaran daring, Bapak Ibunya bekerja, tidak ada mengawasi. Mohon maaf, tolong Bapak Ibu benar-benar untuk ditanganin, untuk dibimbing, untuk diawasi putra-putrinya yang kelas 5, 6 yang sudah gede ini. Bagaimana dia bergaul, dengan siapa dia bergaul, karena kalau Bapak Ibu membiarkan dia bergaul dengan anak-anak yang putus sekolah, ya mindsetnya dia tentang pendidikan nggak ada. Teman itu sangat berpengaruh terhadap perilaku. Bapak Ibu harus tahu putra-putrinya itu berteman dengan siapa. Itu perlu Bapak Ibu awasi, Bapak Ibu bimbing. Gimana? Dasarnya adalah agama. Namanya sholat, ngaji, ke gereja atau ke pura. Bagi yang non-muslim juga sama. Dasarnya Bapak Ibu untuk perilaku itu adalah di sini, di SD ini. Jangan sampai nanti semakin dewasa, dia sulit dikendalikan. Satu, yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu. Kami menghadapi siswa yang orang tuanya malah tidak bisa ngatasin anaknya. Itu salah. Anak itu adalah kendali orang tua. Anak itu kendali Bapak Ibu. Dia rajin, dia berhasil, dia bisa atau tidak itu dari Bapak Ibu pengendaliannya.
Dia berteman dengan yang tidak baik juga dari Bapak Ibu pengendaliannya. Jangan, mohon maaf, anak Bapak Ibu berani ngelawan ke orang tua. Atau orang tua tidak berani meluruskan perilaku anak. Jangan, kemarin ada kasus seperti itu kami hadapin. Jadi orang tuanya malah, kami sudah nggak bisa Bu loh. Kalau orang tua mengatakan begitu, gimana anaknya ini jadi apa ini? Orang tua itu punya hak, punya kendali terhadap putra-putrinya. Tapi mohon maaf, seperti kita menarik layangan, ada saatnya dikendorkan, ada saatnya diloskan. Semakin Bapak Ibu membimbing putra-putrinya dengan kekerasan, dia akan menjadi pembangkang. Semakin Bapak Ibu merendahkan, melecehkan, menghina, dia akan menjadi orang yang tidak punya rasa percaya diri. Di saat anak itu perlu penghargaan, Bapak Ibu beri penghargaan. Jangan pelit terhadap perhatian, pujian terhadap putra-putrinya. Tidak semua harus dengan pukulan, harus dengan kekerasan. Itu akan kembali ke orang tuanya. Kalau sudah terjadi, sulit untuk diluruskan. Anak-anak yang membangkang, anak-anak yang bermasalah itu ternyata saya perhatikan masuk ke saya, dipertemukan ke saya karena apa? Orang tuanya yang mengenjas anak itu sendiri bodoh, mengatakan kata bodoh itu dengan enaknya, mengatakan hal yang tidak sopan dengan ringannya, tanpa ada pembimbingan. Yang adanya kemarahan, celaan. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, kelas 5-6 itu sudah gede. Dia harus bisa menjadi teman Bapak Ibu, dia bisa curhat kepada Bapak Ibu, dia bisa bercerita pada Bapak Ibu. Kalau anak sudah nggak bisa bercerita kepada orang tuanya, dia akan bercerita ke siapa? Paling banter ke gurunya. Nah, kalau gurunya juga nggak nyampe, kita nggak akan tahu permasalahan. Kita Bapak Ibu sudah, namanya permasalahan anak itu sudah ibaratnya makan asam garam kita sehari-hari, makanan kita sehari-hari. Ternyata apa? Perhatian. Nggak ada, kurang. Perhatian kurang sehingga dia anak itu menjadi, mohon maaf, bangkang, menjadi tidak tertib, menjadi seenaknya diatur sudah sulit. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kami berikan. Semoga ada manfaatnya dan apabila ada yang mau ditanyakan, monggo saya beri kesempatan untuk bertanya. Siapa tahu ada yang tertinggal atau siapa tahu ada yang tadi koneksi internetnya terganggu. Monggo. Saya Bu, bapaknya Fadil mau nanya, itu data-data yang setuju kira-kira ada kan nanti dikirim ke WA pribadi? Oh, enggak perlu Pak. Itu data kami. Jadi kami memberikan survei. Tapi kami tahu siapa yang menyatakan setuju. Sebentar. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa terlihat? Bisa Bu? Ya, Bu. Oke. Bapak Ibu, dari hasil survei ini terakhir hari Minggu.
Hari Sabtu apa Minggu ya? Ini. Ternyata masih berkembang. Murid kami adalah ada 446 siswa, yang setuju 359, yang tidak setuju ada 10. Itu yang tidak setuju posisinya ada di kelas 4 321, jadi 2%. Kelas 5-6 posisi semua setuju. Tapi masalahnya nih, yang tidak memberi tanggapan itu kelas 6 itu 21, kelas 5 11. Ini data hari Sabtu atau Minggu ini terakhir. Nah, yang tidak memberi tanggapan ini, oh ya, itu ada laporan tuh. Karena kami tetap memberi kesempatan kepada orang tua yang tidak menyampaikan tanggapannya. Kalau tidak setuju sudah pasti ya Bapak Ibu, tidak setuju tidak boleh dipaksa. Kami tetap akan layani dengan pembelajaran daring. Nah, yang membingungkan kami ini adalah yang tidak ada tanggapan. Ternyata ini tadi barusan Pak Sapar, guru kelas 6 menyampaikan tinggal 3. Nah, data itu ada di kami. Siapa yang tidak setuju, siapa yang setuju, siapa yang tidak memberi tanggapan itu ada di kami. Itu tidak perlu kami share ke orang tua. Itu data kami ya Bapak Ibu. Kalau yang seperti ini boleh. Nih, 81% itu menyatakan setuju, maka PTM bisa dijalankan. Oke, kelas 5 laporan sampai saya nyampaikan hari ini, kelas 5 dari 11 yang tidak ada tanggapan sudah menyatakan ini menyatakan tidak setuju, Bu Rifka. Kelas 5 oke, tidak ada tanggapan. 11 itu maksudnya setuju apa tidak setuju? Halo Bu Endang. Halo Bu Endang. Ya, sudah setuju Bu. Yang tidak setuju 5B 1 saja. Oke. 5A. Setuju Bu. Semua. Setuju. Jadi secara keseluruhan kan kelas 5 yang tidak setuju 1 ya. Oke. Ya, 1 aja. Kelas 6 yang tidak memberi tanggapan 3, tapi dari data 21 yang tidak memberikan tanggapan itu kembali masuk tidak setuju atau setuju Pak Sapar? Pak Sapar? Sapar Bu Eni? Aku setuju semua Bu, sudah. Terakhir tadi 2 orang sudah ya. Oh, jadi mohon maaf. Sama Bu, kelas 5A setuju semua Bu. Oke. Jadi kelas 6 tinggal 3 orang yang belum memberi pendapat, yang lainnya setuju ya. Iya Bu, 3 Bu tidak ada tanggapan kelas 6B. Oh ya. Nah itu Bapak sudah disampaikan sampai hari ini atau jam ini untuk kelas 5 itu hanya 1 yang tidak setuju, lainnya setuju. Kelas 6 itu 3 saja yang belum memberi tanggapan, yang lainnya setuju. Nah, mohon maaf Bapak Ibu wali murid, kami bukan menutup untuk adanya survei ini, tetapi kami tetap membuka. Hanya survei ini kami tutup untuk laporan ke dinas. Dinas sudah di atas 70% itu sudah bisa tatap muka. Tapi data itu kami simpan, kami pegang. Oke. Ada lagi Bapak? Sudah jelas Bapak yang bertanya? Sudah jelas Bu, sudah. Oke. Kembali kita. Salam sehat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau saya tidak ada, saya anggap sudah paham, sudah
mengerti, tinggal pelaksanaannya. Oke ya Bapak Ibu? Bu, saya mau bertanya dulu, Bu. Ini ada anak saya kelas SD. Itu hari apa ya masuknya, Bu ya? Di edaran Bapak Ibu tertera dari kelas 1 sampai kelas 6, Ibu sudah buka WA-nya? Ya, maaf, Bu, belum buka, Bu. Oh. Direspon ya, Bu, direspon. Oke, Bu. Nih. Sudah terlihat Bapak Ibu? Kelas berapa tadi? Kelas 4 Bu. Kelas 4 itu hari Rabu dan Kamis. Oh, iya sudah. Makasih ya, Bu ya. Sama-sama. Oke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa sudah paham, saya hanya meminta komitmen bersama dari Bapak Ibu wali murid untuk kerjasamanya tentang disiplin waktu dan prokesnya. Sekali lagi, disiplin waktu dan prokesnya. Kita ngajukan, tapi kalau ada pelanggaran, akhirnya kita tutup. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ada yang melanggar, terus kerumunan itu ada Satuan Gugus COVID membubarkan, lalu menyatakan dari hasil evaluasi bahwa SD 011 tidak layak melaksanakan PTM, itu bau lalang. Itu semuanya kembali ke kita. Maka sekali lagi kerjasamanya, semoga PTM ini bisa, ya, semoga PTM ini bisa berjalan dengan lancar, diberi kemudahan, diberi perlindungan. Semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat, walafiat. Rapat ini online. Oke. Terima kasih. Mohon maaf untuk semua dinyalakan kameranya. Kami akan foto bersama. Sebentar, Bu. Ya. Sudah semuanya. Oke, ekspresi yang ceria ya Bapak Ibu, mau PTM nanti kalau mukanya cemberut berarti nggak setuju. Ya, yang ceria ya. Buka, Mas. Ceria karena kita mau bertemu. Ayo Bu dibuka Bu. Ayo Bu dibuka dulu Bu. Anunya videonya. Buka videonya, Ibu-ibu. Buat foto Bu. Oke. Silakan, Dok. 1, 2, 3. Senyum. Oke, boleh tangannya begini. 1, 2, 3. Sip. Jempol. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya untuk mengikuti Meet hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, kita selalu mendapatkan perlindungan, PTM berjalan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada masalah apapun. Dan selalu, pandemi ini semoga segera berakhir. Yang segera berakhir. Amin. Amin. Apabila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau melanjutkan kegiatan Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon doanya Pak Ibu SD 011